Silakan duduk kembali saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati kita saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Tema hari ini yaitu disiplin diri membentuk diri berdampak. Yuk kita baca sama-sama saudara ya, supaya semangat. Disiplin diri, 1, 2, 3. Disiplin diri membentuk diri berdampak. Amin saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar disiplin. Oke. Tetapi aku melatih tubuhku. Melatih itu berarti perlu waktu, perlu kedisiplinan, perlu keseriusan. Dan menguasainya dengan penuh penguasaan. Supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri jangan menjadi cacat. Yuk kita baca sama-sama. Karena suasananya dingin saudara ya. 1, 2, 3. Tetapi tubuhku dan menguasainya dengan penuh penguasaan. Supaya setelah memberitakan Injil, aku sendiri menjadi cacat. Dalam arti cacat di sini bukan dalam arti fisik ya, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, orang kalau sudah cacat dalam arti ya karakter, jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam korupsi, jatuh dalam itu cacat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sendiri mengajar kepada kita supaya kita melatih diri. Berarti diri kita masing-masing harus dilatih bagaimana disiplin. Sebab disiplin itu tidak muncul secara otomatis. Tetapi disiplin itu mesti harus dipupuk, dibina, dipertahankan dan diperjuangkan. Saudara, pengertian disiplin itu sendiri yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri. Strength point-nya di situ. Kemampuan untuk mengendalikan diri, menetapkan tujuan dan bertindak sesuai dengan tujuan tersebut. Meskipun ada godaan atau tantangan. Itu namanya disiplin diri. Kemampuan untuk mengendalikan diri. Jadi kita masing-masing setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Ada tugas yang dipercayakan untuk diri kita, untuk tubuh kita, bagaimana kita mengendalikan diri. Kapal yang besar itu dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Kalau kata Yakobus dalam ayat yang Yakobus pasal 3. Sehebat apapun kalau orang itu tidak bisa mengendalikan lidahnya, ya, orang itu bisa membakar orang lain. Kemampuan untuk mengendalikan diri dan kemampuan itu jelas harus dibangun. Kemampuan bermain musik itu dari hari ke hari mesti harus dilatih. Ya. Dari C, D, E, F crash minor, ya, G minor, itu kan ada satu rumpun begitu. Kalau C kan C D minor, E minor, F G, kemudian B minor, ya, B dim, itu kan satu rumpun. Itu kan banyak itu, D sendiri banyak, D crash sendiri, C crash sendiri banyak. Dan itu mesti dilatih dari hari ke hari, tidak mungkin satu hari orang bisa mengendalikan keyboard. Jangankan gitu, HP kecil kita aja ini. Yang kita tahu hanya berapa, saudara.
Paulus mengendalikan diri, menguasai diri. Ini kadang-kadang kita harus memaksa diri kita. Saya tidak bisa membayangkan loh, kalau Tuhan Yesus yang kita sembah itu tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dan disiplin. Jadikanlah batu ini jadi roti. Itu kalau tidak disiplin, cepat makan dia. Makanya kelemahan, banyak orang kelemahannya puasa. Di rumah udah siap puasa, nyampe kantor ada makan-makan, puasanya batal lah, begitu ya. Saya udah puasa Pak, saya udah tidak ngerokok Pak. Tahunya diajak teman ngerokok, dia yang membuat saya merokok lagi Pak. Bukan soal dia, lu yang kagak disiplin, gak bisa mengendalikan kemampuan diri kita, menetapkan tujuan. Yesus mati di kayu salib itu tujuannya. Makanya Yesus gak neko-neko, gak macam-macam. Yesus gak menikah lah. Kalau kita tahu tokoh-tokoh agama yang lain menikah. Tapi Yesus enggak. Kenapa? Memang Yesus datang untuk mati. Makanya dia mengendalikan diri sedemikian rupa. Jikalau engkau mau, lalukanlah penderitaan salib ini daripadaku, tapi bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Saat di taman Getsemani, saat ada di kayu salib, kalau engkau anak Allah, turun. Karena dia mampu mengendalikan, kemampuan mengendalikan diri dalam menetapkan tujuan meskipun banyak godaan. Nah saudara, kita ini kan hidup tidak semuanya di tengah-tengah orang Kristen yang baik. Banyak orang Kristen yang tidak baik juga. Di kantor kita kan menghadapi orang-orang yang tidak seiman dengan kita dengan berbagai macam karakter. Kita boleh bergaul dengan semua orang dan kita tidak boleh melihat itu agama apa. Itu sangat orang yang picik dan orang yang gak dewasa. Tetapi kalau dia punya memiliki bad karakter bagus, ya jangan bergaul sama dia. Ya, sebagus-bagusnya kita, kalau kita bergaul di kandang babi, pasti kena cipratannya, begitu loh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, anak Tuhan, kita harus memiliki kehidupan Kristiani. Sekali lagi, kehidupan Kristiani yang disiplin. Kehidupan Kristiani yang disiplin. 1, 2, 3. Kehidupan Kristiani. Kayaknya belum sarapan kayak saya, saudara. Kehidupan Kristiani yang disiplin. 1, 2, 3. Kehidupan Kristiani yang disiplin. Di tengah-tengah kita sibuk, kita harus disiplin kerja. Harus tuh. Sebab hidup kita di situ. Dulu waktu saya kerja, saya sadar hidup saya di situ. Makan saya di situ, dapur saya di situ, bahkan gereja saya di situ. Ya, setiap libur saya bikin RPP begitu ya, analisa bang soal sampai kayak skripsi saya buat. Ya, orang pada sibuk, saya sudah siap. Memang hidup saya di situ. Berangkat pagi sampai jam 5 kurang. Memang hidup saya di situ, mesti harus disiplin. Anak Tuhan nggak boleh kerja seenaknya, nggak boleh. Jangan mentang-mentang itu bapaknya pun jadi direktur atau jadi ARD terus seenaknya, enggak boleh. Anak Tuhan mesti disiplin. Ya. Tapi ada disiplin Kristiani, yaitu disiplin doa setiap hari, disiplin baca firman Tuhan. Itu termasuk kedisiplinan rohani. Juga disiplin dalam ibadah. Jam 6 ya jam 6 kurang datanglah. Kapan itu saya khotbah di Setu? Saya itu paling anti terlambat. Istri ngomel, kamu gak kenal saya aja udah menikah. Berangkat jam 6 kurang, jam 6 kurang saya berangkat. Khotbahnya 7:30, jam 6 berangkat saya. Saking asik ngobrol kayak orang pacaran di mobil. Wah, sampai kebablasan. Tapi nyampe juga 6:30. 1 jam saya duduk. 6:30.
Jam 7 baru dipel, jam 7:15 berbuka saya datang. Setengah 8 khotbah mestinya mulai. Saya duduk sama istri, saya bilang, yang udah ada orang belum? Udah Pak, 4 orang. Saya gini terus. Cik pemain musik, ting 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 ting. Awas ya kalau di sini begitu, jangan main musik. Kalau jam 6 masih ting 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 ting, nggak bisa. Datang jam setengah 8 lebih 10 pemain gitar datang. Terus main latihan. Saya geleng-geleng. Ini gereja yang enggak disiplin. Saya mikir ini gembalanya enggak datang lagi. Ya. Gembala, selamat pagi Pak. Saya langsung lihat gini pelan-pelan. Jam 8 kurang 10 baru datang. Disiplin rohaninya sangat rendah. Tapi enggak ada jemaat GPI seperti itu. Di sini semua harus disiplin. Kita semua harus disiplin. Amin. Waduh. Kita semua harus disiplin. Amin. Harus disiplin. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Mesti harus disiplin. Doa saya yang satu belum didengar ya. Tapi pernah saya doakan. Sekarang enggak saya doakan lagi. Tuhan, jemaat yang terlambat susah cari kursi Tuhan. Itu belum didengar itu. Jadi kalau terlambat cari kursi, tapi dapat kursi juga sih. Coba kalau saudara berangkat ke bandara. Jam 7 pesawat. Kita harus sampai jam berapa? Jam 5 ya? Oke. Ya sekalian minta doa saudara, hari Kamis saya berangkat ke Medan. Ya. Yang kedua kali, bukan yang pertama, yang kedua kali saya ke Medan. Dan nanti selanjutnya to be continued saya di sana. Di sana dalam arti sering ke sana tentunya ya. Saya bilang sama itu, kita berangkat jam 4. Pesawat jam 8 ya. Kalau para sautan suka terlambat sih sebenarnya sih ya. Itu disiplin loh. Kedisiplinan itu saudara melatih kita. Disiplin Kristiani itu melatih kita untuk kita dewasa memiliki kualitas. Disiplin menjaga kekudusan. Disiplin untuk tidak bicara yang tidak benar. Sumpah serapah. Ini perlu dikendalikan loh. Kedisiplinan. Termasuk kedisiplinan memberi. Diberkati tidak mau diberkati, belum diberkati tetap memberi. Jangan hanya memberi kalau waktu diberkati saja, itu enggak disiplin konsisten. Anak-anak muda yang suka kirim sama orang tua di kampung, disiplin kirim. Kalau kirim 300.000 untuk bayar listrik di sana, 300.000 enggak kau kirim, makmu gelap-gelap di sana malam-malam. Ya kalau listrik, kalau untuk makan gimana? Ya, mesti harus begitu. Disiplin dalam segala hal. Disiplin dalam segala hal. 1, 2, 3. Disiplin dalam segala hal. Saya tahu, saya percaya, saya yakin 100%. Orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang memiliki disiplin rohani yang tinggi. Harus disiplin. Anak sekolah, mesti harus disiplin. Orang-orang yang kuliah itu, dulu saya kalau kuliah ya, tugas tanggal 5 harus dikerjakan, tanggal 3 sudah siap. Ya. Ketika mau buat bunga rampai di waktu S3 itu, jadi setiap mahasiswa buat makalah satu. Saya guru agen perubahan. Saya udah bikin. Itu dosen lupa lagi. Saya bilang sama teman-teman, Pak, ini kan sudah dikumpulkan hari ini. Awas ya, Pak Efras jangan membangunkan singa baru tidur ya. Saya belum ngerjain. Tapi saya sudah siap. Saya usahakan begitu. Tugas kerjakan, serius. Usahakan. S1 selesai, ya walaupun IP-nya enggak 4 ya 3,9 begitu. Tapi lebih daripada itu, skill kamu harus dilatih. Ya.
Lirik-lirik boleh lah, namanya aja lihat cowok ganteng, cewek ganteng. Ya lirik-lirik boleh lah. Pacaran tuh enggak apa-apa gitu. Tapi kuliah selesaikan dulu kuliah. Gitu loh. Apa sih pacaran? Pacaran adalah suatu masa di mana orang saling mengenal supaya saling mengenal dengan tujuan untuk menjadi suami atau istri. Itu pacaran, jangan hanya kayak pacaran monyet aja kayak waktu SMP. Enggak, harus serius. Semua harus disiplin. Kuliah harus disiplin, semua disiplin. Membentuk karakter. Nah, karakter itu apa sih? Karakter itu dari karaisen, karak yang bermakna dipahat atau tools for making, alat untuk menandai. Dalam bahasa Yunani, karaisen yang berarti membuat tajam, membuat dalam, atau to aggrave yang artinya mengukir, memahat, menandai sehingga berbentuk unik, menarik. Jadi supaya kita menarik, supaya kita dikenal, supaya kita ditandai, orang melihat karakter kita. Dulu ya, ini itu tahun pertama saya masuk di Papanas 8889 nih kalau salah. 89 ya, 89. Masih Koasi itu. Ada supir Koasi gitu. Ada perempuan nyabrang begitu. Buat kan kaget. Terus ini sopir dia ngomongnya kotor begitu, ngomongnya jorok gitu. Saya lihat, wah ini orang tidak benar. Sampai sekarang saya kalau ketemu orang itu bad karakter, entah tahu bertobat atau belum. Orangnya tinggalnya di blok B itu, udah tua gitu. Ngomongnya nggak pantas gitu. Saya lihat, oh saya tandain ya, you ngomongnya nggak benar. Dari satu kata sampai sekarang saya lihat orang itu nggak benar. Makanya bagaimana kita mesti harus mendisiplin diri kita untuk bagaimana kita itu hidup sesuai dengan karakter Kristus. Nah, disiplin itu sebagai pondasi yang diperlukan untuk membangun karakter yang kokoh. Dan tanpa disiplin, kita akan mudah goyah. Kita pelin-pelan. Kita enggak punya pegangan. Kita mudah diombang-ambingkan. Kalau kita enggak disiplin, saudara, kita bisa dilecehkan orang, kita bisa dipermainkan orang. Kalau kita enggak disiplin, kita seperti bunglon. Mesti kita seperti Sadrak, Mesak dan Abednego loh. Sekalipun dia harus disuruh menyembah di dataran Dura, dia tidak mau menyembah patung Nebukadnezar itu. Zaman Darius, Daniel harus berdoa berkiblat di Yerusalem 3 kali. Barang siapa tidak mau menyembah Kaisar Darius, karena ada agama Kaisar itu, menganggap bahwa Kaisar itu sebagai Kyrios, sebagai Tuhan. Tapi Daniel enggak, sampai dia dilempar di gua singa dalam Daniel pasal 5. Si Ayub itu punya disiplin, punya kehidupan rohani. Sekalipun istrinya mencemoohkan dia tetap. Itu prinsip. Ya. Itu prinsip. Istri tunduklah pada suami. Mesti harus tunduk, taat. Dengar suami sebagai leader. Tapi ada hal-hal yang prinsip yang saya erat. Saya mesti harus ambil bagian. Ya. Saya itu termasuk takut istri, saudara. Takut. Istri kalau udah, saya takut. Kalau makan mau nambah, udah jadi nambah, saudara. Ya, supaya prosesnya tidak gemuk, saudara. Ya, itu kan ada prinsip. Ya, makan biduannya jangan banyak-banyak, dikit. Ya, mah, gitu loh. Itu tidak prinsip. Jangan minum kopi lagi. Ya, itu tidak prinsip. Tapi yang prinsip, saya mau kuliah lagi.
ngambil S2, ngambil S3, ngambil tempat kuliah. Enggak, saya kota kuliah. Itu prinsip, gitu loh. Semua ambil rumah. Itu prinsip. Ya, kalau punya mertua tanahnya luas, jual tanah, bangun di sini aja, enggak usah kemana-mana. Mertua bilang begitu. Enggak, saya tetap mengambil rumah. Itu prinsip. Ada beberapa prinsip, saudara. Ini karakter itu apa kokoh kalau kita punya disiplin gitu loh. Punya disiplin. Oleh sebab itu untuk orang bisa menilai kita, siapa diri kita, orang dapat menilai dari karakter kita. Orang dihargai dari apa sih? Orang dihargai dengan apa? Harta, jelas bisa. Orang itu kaya di RT dihargai, tapi baik loh ya, jangan dia kaya tapi pelit. Gitu. Bad karakter itu. Dengan jabatan bisa, ya, dengan jabatan bisa kita dihargain orang. Kita punya harga, kita pandai, punya skill yang saya sudah pernah ceritakan. Bagaimana pertama kali saya masuk SD tahun 86 itu ditolak-tolak gitu. Kemudian 88 saya ditolak-tolak, tapi dengan skill yang saya bangun, belajar, orang mulai menghargai. Tapi ada satu hal yang juga membuat kita dihargai, yaitu good karakter, karakter yang baik. Karakter seperti Kristus. Sebab kalau kita itu pintar, memang saya udah pernah mengatakannya, kalau enggak IP 4 ya, kalau enggak usah banyak-banyak, IP-nya enggak usah banyak-banyak, 4 aja. Itu kan hanya just kidding. Ya paling tidak kalau jam 4 IP enggak bisa ya 3,9. Tapi bukan itu yang penting. Karakter yang baik, karakter yang seperti Kristus, juga skill, kepandaian, kompetensi mesti harus dimiliki gitu. Dalam buku Emotional Counted, ya, emosional, kecerdasan emosional, itu yang menentukan kita berhasil itu salah satunya juga karakter yang baik. Lebih baik kita punya orang yang tidak pintar tetapi bisa diatur daripada orang yang pintar tidak mau diatur. Dulu ada pengerja, Pak Sato tuh nggak bisa apa-apa tuh. Saya yang lebih bisa. Saya nyapu begitu saudara. Dia malah main gitar. Namanya pengerja loh. Saya nyapu ngepel, dia malah duduk coba. Saya didik dia sebenarnya. Saya nyapu gitu, menyepak sirait waktu itu. Dia malah duduk, enggak main gitar. Langsung saya angkat telepon. Mas, tolong tarik dia. Dia masih marsaid roha dia. Makanya dia enggak bisa itu orang pelayanan tuh. Kok begitu? Ya, tarik. Enggak boleh pelayanan lagi. Dia nangis lagi. Om, saya mau pelayanan di Bekasi enak om ini. Enggak. Dia masih sakit. Marsaid sakit, sakit hati ya. Tapi saat kamu masih sakit rohanimu, enggak bisa disiplin. Orang merasa lebih dari yang lain. Itu termasuk bad karakter itu, merasa lebih dari yang lain. Filipi 2, hendaklah engkau menganggap orang lain lebih utama daripada dirimu. Itu baru memiliki karakter yang bagus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kita memiliki karakter yang baik, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, disiplin. Pentingnya memiliki prinsip hidup yang jelas dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran firman tentunya. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kata belajar itu diterjemahkan matetes, mateteu. Ya. Padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat tuntunan. Kata matetes belajar itu yaitu disciples.
Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kata muridku di sini juga diterjemahkan matetes, itu memiliki arti disciples. Disciple adalah murid yang didisiplin untuk meraih sesuatu tingkatan. Jadi kata pergilah jadikan semua bangsa muridku, kata murid itu murid, instruktur, teacher. Ada peningkatan. Tidak selamanya orang menjadi murid, mesti jadi guru. Nah, suatu kali saya tidak selamanya ini semua sidang jemaat itu memiliki karakter sebagai standar jemaat. Semua jemaat yang hadir itu memiliki standar sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Tingkat rohaninya sudah berbeda. Jangan dikit-dikit ngambek, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tidak datang kebaktian. Loh, saya kan sudah melayani 34 tahun, dari tahun 78 saya melayani Tuhan. Wah, ada jemaat-jemaat yang jadi berpenyakitan begitu. Kita tuh udah datang, ya, udah datang kebaktian, kesinggung khotbah pergi, kesinggung khotbah. You datang di sini memang mesti harus disinggung. Di sini mestinya harus dirubah karaktermu. Kalau kamu sedikit-dikit kesinggung, dikit-dikit ngambek. Aduh. Makanya orang-orang yang baru pacaran tuh ya kalau dikit-dikit ngambek, ya, cemburunya besar, langsung putus. Nah, nanti kalau udah menikah dikit-dikit ngambek ya. Dulu ada jemaat kalau ngambek pulang ke rumah bapaknya, suaminya datang ngerayu-ngerayu balik lagi. Suami, mau ngambek Pak, datang. Ya nggak ada di kampus saya begitu. Sedikit-dikit datang ngambek pulang, ya suaminya datang lagi. Itu orang yang nggak bisa didisiplin, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, setiap orang hidup memiliki rasa tanggung jawab, sebab disiplin itu merupakan tanggung jawab. Yang saya katakan tadi. Yuk, kalau biasa anak muda yang sudah punya kerja, yang biasa ngirim orang tuanya, disiplin. Sebab itu tanggung jawabmu. Termasuk di gereja. Ini tanggung jawab. Gereja bukan hanya perlu doa, gereja juga perlu dana. Gitu loh. Tanggung jawab. Nah, kita mesti harus belajar disiplin dalam di situ. Sorry, ini terlalu kecil ya. Ya, nanti saya share di grup aja ini. Ingetin saya aja. Supaya bisa dibaca, pelajarin. Belajar mengelola waktu. Pertama, saya pernah khotbah dengan judul Jangan bunuh aku. Sekalipun tidak kau bunuh, aku sudah mati sendiri. Judulnya menggunakan waktu. Waktu itu tidak akan pulang lagi. Menit itu jalan terus. Makanya saya kadang-kadang ya bolehlah kita ngobrol-ngobrol, boleh untuk membangun interaksi, membangun kasih, duduk berdua sama istri, duduk berdua nyanyi bersama. Tidak apa-apa, itu kan membangun kasih. Gunakan waktu, yang masih belajar, gunakan waktu untuk baca. Ya, jangan jadilah orang yang jadi kutu buku, jangan kutu HP. Ya, kutu buku kan suka baca ya. Kalau kutu HP apa? Nah, Facebook lah, buka Facebook. Kemudian Instagram lah. Terus apa lagi ya? TikTok. Itu waktu sehari habis itu loh. Bener. Boleh enggak buka? Boleh. Zaman sekarang enggak mungkin lah kita lepas dari HP. Enggak mungkin. Tapi digunakan yang penting. Isi HP ini menunjukkan siapa diri kita loh. Dan kalau kita sendiri dengan HP ini, yang saya katakan kita dengan ribuan orang teman yang di HP ini. Jangan anggap kita sendiri buka HP, tapi kita dengan ribuan orang yang ada di HP ini. Gunakan waktu dengan baik. Ya, saya sekarang kalau di rumah gitu, ketik, baca, waduh, rupanya saya nyesel, saya waktu-waktu saya dulu saya habis. Ya.
Sempat 13 tahun enggak kuliah setelah nikah itu. Terus kuliah, terus menikah, terus kuliah lagi. Terus pertahankan, gunakan waktu dengan baik. Waktu doa-doa, waktu belajar-belajar, waktu ibadah-ibadah, waktu bernyanyi-bernyanyi. Loh, saya suka nyanyi-nyanyi di rumah kok. Ya. Kalau saya udah bete, udah capek ngomong cucu seharian gitu ya. Pekerjaan yang paling melelahkan apa? Ngomong cucu. Makanya anak-anak yang maknya itu lihat tuh ya, siapkan support vitamin biar sehat gitu loh maknya ya. Ngomong cucu capek, kalau udah ngomong cucu capek. Saya berdua sama istri naik motor ya, duduk berdua makan di pinggir jalan. Itu membangun interaksi. Tapi jangan tiap hari jalan muter. Saya kadang-kadang gandengan berdua di mall gitu saudara. Ya enggak ada jemaat nih. Saya gandengan di mall berdua gitu. Ya. Betul makan berdua di dekos atau di bakso. Berdua, tapi itu kan membangun kasih. Tapi kan tidak tiap hari begitu, belajar disiplin waktu. Disiplin waktu tidur. Udah tua juga tidurnya jam 1 terus. Ada waktu tidur jam 9, saya jam 9 biasanya udah siap tidur. Jam 3, jam 4 pagi berdoa. Itu disiplin. Minum obat juga disiplin gitu loh. Disiplin itu menunjukkan karakter kita. Mengelola waktu saudara, mengelola emosi. Nih, ini nih penting nih yang tadi emotional content tadi. Ya, emosi itu sesuatu yang ditarik keluar, yang dari dalam keluar kelihatan. Emosi kita kan tidak stabil. Kita kadang-kadang labil. Emosi itu, keadaan itu bisa mengubah kita. Saat kita banyak uang, kita nyanyi, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu emosi masih happy-happy aja. Tapi sudah tanggal 20, udah duit sudah enggak ada, mertua minta dikirim, anak sakit, coba. Ya banyak masalah. Emosi kita bisa meledak-ledak. Dipanggil sedikit ngomongan ketus. Nadanya nada tinggi. Ma, enggak siapin kopi. Emangnya ngasih gaji berapa lu? Biasanya yang. Mau ngasih gaji berapa? Lihat itu, lihat. Enggak usah dilihat itu tempat kopi langsung diburak di depannya. Enggak usah lah. Kelola emosi. Tapi enggak ada ibu-ibu di sini, baik-baik semua ya dulu ya. Semua baik semua ya. Semuanya baik ibu-ibu ya, walaupun tanggal tua tetap tanggal muda, servisnya tetap memuaskan. Amin. Bapak-bapaknya yang jawab. Aduh, ini mengelola emosi itu susah loh. Apalagi kalau suaminya sedang sakit ya. Kalau suami sedang sakit itu ya, istrinya itu kasihnya nyata, kelihatan layani, nyiapin itu gue istri. Tapi kalau istri sedang sakit, berangkat sendiri ke dokter, tapi nggak ada apa-apa di sini. Kelola emosi. Kadang-kadang kita ketemu orang-orang yang menyakitkan kita, kadang-kadang kita ketemu orang-orang yang buat kita jengkel, saudara. Tetapi bagaimana kita mengelola emosi sehingga emosi kita itu tertata. Tertata itu apa ya? Teratur. Tata itu kan diatur. Jangan orang gampang mendiktasi kita. Oh tanggal ini dia emosian. Ya. Sehingga kalau dilihat tekanan darahnya tanggal berapa Pak? Oh kalau tanggal muda itu rendah. Tanggal tua agak tinggi. Nah itu enggak bisa mengelola emosi, tapi lama-lama begini stroke. Karena apa? Bagaimana dia enggak disiplin? Dia enggak disiplin waktu, saudara. Nah ini kesimpulan.
menjadi pribadi yang berdampak dimulai dengan pengendalian diri dan disiplin dalam hidup sehari-hari. Kebaca enggak ini? Kebaca ya? Menjadi pribadi yang berdampak, 1, 2, 3. Menjadi pribadi yang berdampak dimulai dengan pengendalian diri dan disiplin dalam hidup sehari-hari. Nah, sehari-hari, setiap hari, disiplin diri adalah proses yang tidak instan. Disiplin diri proses yang tidak apa saudara? Instan. Namun sering waktu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih matang, bertanggung jawab dan penuh kasih. Nah, tantangan untuk setiap jemaat berkomitmen untuk hidup dengan disiplin, berpegang teguh pada prinsip iman dan mengarahkan kepada tujuan yang mulia yaitu kerajaan surga. Dan saya yakin orang yang masuk dalam kerajaan surga orang yang disiplin. Disiplin dalam kehidupan Kristiani, disiplin jaga kekudusan, disiplin dalam ibadah, disiplin dalam doa, disiplin dalam memberi, disiplin dalam memperhatikan segala sesuatu, orang-orang yang di sekitarnya. Dan kita harus mencontoh, Yesus saja orang yang disiplin. Pagi-pagi dia berdoa, dia menyembuhkan banyak orang, sampai dia mati di kayu salib yang akan kita peringati hari ini. Mari kita belajar disiplin. Amin.